Marilah kita renungkan sejenak. Kita perhatikan bagaimana proses kematian orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak memiliki keimanan terhadap tauhid. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses ditariknya, dicabutnya ruh orang kafir, ruh orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak mengamalkan tauhid. Bagaimana prosesnya jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun giladun shidadun sudul wujuh ma'ahumul masuh minan nar." Jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, hamba yang berbuat kekafiran dan kesyirikan, tidak memiliki keimanan kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, apabila di akhir hayatnya, di pintu gerbang memasuki kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang keras lagi kasar, wajah-wajah mereka hitam. Ini sebelum mati ya, menjelang mati. Menjelang mati, Allah turunkan malaikat keras dan kasar, wajah-wajah mereka hitam menakutkan. Maka jemaah sekalian, ketika itu setiap orang kafir dan musyrik menjadi gentar ketakutan. Walaupun sekarang di dunia ketika masih sehat-sehat, tidak sedikit orang yang berani mengatakan saya enggak takut mati. Tapi di akhir hayatnya dia pasti takut. Para malaikat ini membawa sebuah bejana dari neraka. Bejana yang panas, yang baunya sangat busuk. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Jumlah mereka sangat banyak. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian barulah datang malaikat maut, lalu duduk di dekat kepalanya. Jadi malaikat maut datang belakangan. Sebelumnya yang datang mereka dinamakan malaikatul azab. Kemudian malaikat maut pun berkata, "Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin." Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada ruhnya tersebut? Fatafarraqa fi jasadihi. Ruhnya itu menyebar ke seluruh jasadnya dan mencengkeram kuat, enggak mau keluar. Takut. Hilang sudah keberanian. Itu baru di dunia. Mencengkeram kuat pada seluruh bagian tubuhnya. Fayantazi'uha. Maka malaikat maut kemudian menarik ruhnya. Kama yantazi'u as-safu al-kathir asy-syu'ab minas sufil mablul. Malaikat maut menariknya dengan kasar lagi keras, seperti menarik besi yang memiliki banyak cabang, yang digulung di dalam kulit yang basah. Jamaah sekalian, bayangkan besi bercabang dengan cabang-cabang yang tajam, dibungkus dengan kulit basah. Kemudian kita tarik besi itu. Apa yang terjadi? Maka kulit itu akan tercabik-cabik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fataqta'u ma'aha al-uruq wal 'asab." Sehingga dengan ditariknya ruhnya, putus-putuslah urat-urat dan persendiannya. Terputus-putus urat-urat dan persendiannya.
karena saking kerasnya malaikat maut mencabut ruhnya. Setelah dia keluar jamaah sekalian, fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'i wa tughlaqu abwabus sama'. Setelah dia keluar dari jasadnya, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan yang ada di langit melaknatnya, mendoakan kejelekan baginya, dan ditutup baginya pintu-pintu langit. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Maka malaikat maut sudah menggenggam ruhnya, kemudian malaikat yang tadi turun sebelum malaikat maut segera merampas ruhnya, menarik ruhnya dari tangan malaikat maut. Tidak mereka biarkan sedetik saja di tangan beliau, langsung ditarik dan dimasukkan ke dalam bejana yang mereka bawa dari neraka. Disitulah diletakkan ruhnya. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka dia pun keluar dari muka bumi dengan aroma yang paling busuk yang pernah ada di bumi. Fayas'aduna biha, lalu mereka membawa dia ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhul khabith. Tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali mereka akan mengatakan, ruh siapa yang buruk ini, yang sangat jelek ini. Fayaqulun fulan bin fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Mereka pun menjawab dengan mengatakan namanya yang paling jelek yang pernah dipanggil kepadanya dalam kehidupan dunia, hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftah lahu fala yuftah lahu. Kemudian sampailah mereka ke langit dunia, langit yang pertama. Kemudian malaikat minta izin dibukakan pintu langit supaya dia mau dibawa menghadap Allah. Tapi jamaah sekalian, pintu langit pertama pun tidak akan dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga kecuali sampai onta bisa masuk di dalam lubang jarum. Lalu jamaah sekalian, apa yang terjadi padanya? Dia dikembalikan kembali ke bumi. Jadi sudah di depan langit yang pertama, sudah depan pintunya, pintu nggak mau dibukakan, tidak boleh dibukakan, maka dia dikembalikan ke bumi. Bagaimana cara dia dikembalikan jemaah sekalian? Dilempar oleh malaikat dari atas langit sampai menyatu kembali dengan tubuhnya. Sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca firman Allah, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian diterbangkan oleh burung atau dibawa angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Jadi itulah proses pengembalian dia ke bumi. Lalu dia kemudian menyatu dengan jasadnya. Setelah menyatu dengan jasadnya, dua malaikat datang kepadanya, membentaknya dan menanyakan kepadanya tentang Allah. Siapakah Rabbmu? Kemudian tentang agamanya, apa agamamu? Kemudian tentang nabinya, siapa nabimu? Dia tidak bisa menjawab jamaah sekalian. Maka dia pun diazab di dalam kubur.
Di antara azabnya yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepadanya malaikat yang membawa sebuah gada. Gada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan. Ternyata jemaah sekalian, gada itu digunakan untuk memukulnya. Apa yang terjadi padanya jemaah sekalian? Dia pun hancur berkeping-keping. Kalau setelah hancur kemudian selesai, enak. Ternyata jemaah sekalian, Allah ciptakan dia kembali. Lalu malaikat memukul dia dengan pukulan yang kedua. Tetapi yang kedua Allah tidak izinkan lagi untuk hancur. Dia merasakan sakitnya yang sangat dahsyat dan dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin.